Dan harapan nanti ketika Kim itu berdaya, kan dia juga bisa misalnya menjadi marketing untuk UMKM, kan bisa juga. Salah satunya bagaimana teknis untuk penulisan berita yang baik, kemudian bagaimana teknis untuk mengkanter berita-berita yang mungkin kurang pas, foto di video, kemudian dia memberikan narasi. Kadang narasinya kan tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ABTV Podcast. Tempatnya nalar bertumbuh bijak, bukan tempat hoak beranak pinak. Nah, pemirsa ABTV Podcast, kali ini kita tahu bahwa di tengah arus tsunami dan gelombang hoak yang semakin deras, pemerintah kita tidak bisa berdiri sendiri dalam hal mendistribusikan informasi. Maka perlu aktor-aktor, agen-agen yang bisa mendistribusikan, yang peka terhadap lingkungan, peka terhadap informasi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Nah, kali ini, di episode kali ini, kita akan membincang tentang bagaimana informasi itu tersampaikan dengan baik dan tepat kepada masyarakat kita. Telah hadir di studio kita seorang anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, tepatnya adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PKS Dapil 9 Provinsi Jawa Timur. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Haji Agus Cahyono SHI MHI. Saya manggilnya gimana nih? Langsung saya sapa beliau ya. Selamat datang, Assalamualaikum Mas Agus ya. Saya panggil Mas gitu ya. Siap. Supaya biar terkesan lebih muda dari yang sebenarnya. Atau yang sebenarnya masih muda, Mas Agus? Masih muda. Masih muda. Baik, Mas Agus. Kita itu kan sering ya dengar istilah diseminasi informasi. Tapi tidak jarang juga kami sebagai masyarakat bawah itu mungkin belum cukup paham detail terkait dengan diseminasi informasi program pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau boleh mungkin sharing bersama dengan kita yang dimaksud dengan diseminasi informasi itu seperti apa, Mas Agus? Monggo. Ya, oke. Jadi Provinsi Jawa Timur, pemerintah itu kan harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat di seluruh pelosok Jawa Timur ya, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan, bahkan sampai ujung Madura. Semuanya itu diharapkan masyarakat bisa menikmati informasi, bahkan bisa ya ikut mengawasi perjalanannya pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Sebetulnya ada dinas yang mengampu terkait dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Itu ada dinas Kominfo di masing-masing kabupaten dan kota ya? Ya, di provinsi ada, setiap kabupaten kota juga ada. Kebetulan saya di Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur itu bermitra dengan OPD tersebut ya, bermitra dengan dinas Kominfo. Tapi kan kita menyadari ya bahwa satu personil Pemprov itu tidak banyak, karena kita ini juga dibatasi terkait dengan jumlah pegawai. Nah, ini Mas Agus, apalagi Jawa Timur ya, secara geografis kan kita tahu Jawa Timur itu merupakan pulau yang terluas untuk wilayah Pulau Jawa ya, dengan masyarakat yang luar biasa banyak. Nah, bagaimana teman-teman di DPRD terutama di Komisi A ini memastikan bahwa informasi ini tersampaikan sampai kepada ceruk-ceruk yang ada di akar rumput dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah provinsi? Iya, kita patut bersyukur ya, di Jawa Timur ini kesadaran komunitas di komunitas-komunitas itu terkait dengan penyebaran informasi cukup signifikan ya. Dari data yang ada itu 44% komunitas apa itu yang istilahnya KIM ya, komunitas informasi masyarakat, itu terbanyak di Jawa Timur. Wah, luar biasa ya. Jadi ada 44% itu berada di Jawa Timur lah. Saya secara angka nasional ya. Angka nasional, sehingga
ini sebetulnya peluang bagi Pemprov untuk bisa bersinergi lah dengan mereka, memaksimalkan perannya untuk bisa berkolaborasi bagaimana informasi-informasi yang disajikan oleh Pemprov itu bisa sampai kepada masyarakat luas ya, termasuk mungkin dari layanan-layanan publik atau program-program pelayanan lainnya itu bisa didapat kalau tidak langsung dari sumber misalnya dari dinas terkait dari Kominfo, bisa dari komunitas masyarakat yang mungkin lebih dekat secara teritorial, lebih mudah mungkin mengakses channel dan sebagainya. Saya pikir ini yang saya pikir perlu menjadi mungkin perlu saya kawal juga ya. Karena kebetulan Kominfo itu mitra saya di komisi. Saya cukup amazing Mas Agus Cah. 44% kelompok informasi masyarakat itu ada di Jawa Timur dari agregat nasional ya. 44% tentu bukan angka yang sedikit untuk hampir separuh kan? Hampir separuh di Jawa Timur secara nasional. Nah, pertanyaan saya mungkin mohon maaf ya Mas Agus. Ini jumlah 44% itu secara kuantitas itu apakah berbanding lurus dengan kualitas KIM itu sendiri? Bagaimana komitmen teman-teman di DPRD provinsi untuk kemudian menguatkan KIM ini sehingga memiliki daya saing dalam hal menginformasikan berita? Ini yang sampai sekarang kita masih buta data ya. Artinya kita belum pernah melakukan survei, bahkan kita belum pernah bersinergi, apalagi kita sharing anggaran. Nah, ini sebetulnya kesempatan kita di Komisi A untuk menggandeng mereka, bagaimana keberadaannya itu bisa maksimal untuk membantu penyebaran informasi. Ya harapan kita ke depan KIM yang khususnya di Jawa Timur ini menjadi kelompok informasi masyarakat yang berdaya, yang memiliki peran aktif dan nanti betul-betul produktivitasnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi tidak sekedar data, tidak sekedar lembaga yang ada di masyarakat, tetapi juga keberadaannya itu bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Apalagi gini ya, saya kan dari Dapil 9. Mas Indra kan tahu Dapil 9 itu Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Magetan dan Ngawi. Mungkin yang relatif datar, yang tidak banyak pegunungan itu yang Ngawi ya. Tapi kalau Trenggalek, Pacitan, Magetan, nah itu kan banyak blank spot di situ ya. Kadang masyarakat mau mengakses informasi itu keterbatasan ya, kalau televisi mungkin beberapa titik kita tidak bisa akses. Betul sekali. Harus pasang TV kabel. Ini pengalaman pribadi, termasuk rumah saya itu enggak bisa untuk mengakses TV yang bukan TV kabel. Ya, termasuk rumah saya, Mas. Dan gitu rumah saya itu di era parabola kayak pakai parabola. Sekarang kita pasang TV kabel. TV kabel ya. Termasuk mungkin sinyal provider internet itu saya kemarin sempat baca-baca data, ada beberapa titik di Trenggalek khususnya itu yang memang belum tersentuh jaringan internet provider. Dan tapi cara mengakalinya biasanya menggunakan wifi kabel juga ketika sinyal provider itu tidak nyampe di lokasi mereka. Nah, Mas Agus Cah, dengan demikian sesuai dengan yang panjenengan sampaikan tadi bahwa keberadaan KIM itu ya bisa saya katakan sebagai ruh untuk turut menjadi jembatan program-program pemerintah itu tersampaikan secara baik kepada masyarakat. Nah, yang ingin saya tahu informasi yang seperti apa sih yang kemudian itu harus tersampaikan kepada masyarakat kita? Ya, mungkin sebelum ke poin itu ya, sebenarnya ada 3 tupoksi dasar yang diampu oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur itu punya fungsi legislasi, punya fungsi budgeting dan pengawasan. Jadi setiap anggota DPRD itu misalnya fungsi pengawasan ya, termasuk perjalanan pemerintahan itu kita ikut mengawasi. Termasuk bagaimana pelayanan publik kepada masyarakat kita juga ikut mengawasi, bahkan masyarakat luas juga bisa terlibat dalam proses pengawasan tersebut. Jadi beberapa produk pelayanan Pemprov Jatim itu kan ada. Misalnya gini, kewenangan Pemprov Jatim. Misalnya di sektor pendidikan untuk SMA, SMK itu kan kewenangannya di bawah
provinsi ya. Provinsi. Ya. Kita juga tahu lembaga-lembaga pendidikan selevel SMA SMK juga sampai ke pelosok ya. Termasuk yang sekarang misalnya ini juga informasi bagi masyarakat luas ya, bahwa yang lagi marak misalnya aduan masyarakat ketika masuk lembaga pendidikan, mungkin terkait dengan pungutan liar, bahkan mungkin masyarakat merasa terbebani dengan pungutan-pungutan yang mungkin itu tidak urgent untuk proses pendidikan. Ya, ini sebetulnya juga menjadi perhatian kita dari Pemprov ya, dan masyarakat luas harus tahu tentang demikian. Termasuk kemarin saya barusan dikontak oleh salah seorang wali murid ya, terkait dia mau masuk SMA, ternyata ada iuran yang dikelola oleh pihak komite. Padahal ini sekolah negeri. Sekolah negeri. Sekolah negeri. Jadi dari komite itu ada kebijakan untuk iuran tertentu dengan nominal tertentu yang merasa berat. Ya, ini kan juga Pemprov juga punya perhatian terkait hal itu. Jadi di era atau di masa-masa penerimaan siswa baru ya, kita betul-betul melakukan pengawasan bagaimana tidak ada pungli lagi, apalagi di lingkup sekolah negeri ya, yang menjadi kewenangan dari Pemprov Jawa Timur. Dan hal-hal semacam ini mungkin informasi ini kan juga tidak sampai menyebar luas, apalagi SMA SMK pelosok. Ya, ini perlu juga bantuan dari termasuk komunitas, kelompok informasi masyarakat bisa menjadi tempat aduan, juga bisa nanti bersinergi dengan kita yang ada di komisi A. Nah, yang secara realitas di lapangan yang mungkin kita temukan begini Mas Agus ya, no viral no justice, kita sering dengar itu ya. Jadi biasanya kalau ada kejadian semacam itu harus viral dulu untuk kemudian mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Apakah hal itu memang berlaku bahwa no viral no justice di kalangan teman-teman di DPRD? Itu bisa positif, bisa negatif, bisa mendatangkan kebaikan atau juga kemudaratan. Nah, ini justru peluang bagi kelompok informasi masyarakat, Mas. Jadi dia akan diharapkan kelompok informasi masyarakat bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu mau memviralkan sebuah informasi, itu informasi apa yang harus diviralkan. Kadang-kadang orang belum tahu akar masalahnya apa, regulasinya kayak apa, ia langsung memviralkan. Apalagi kadang-kadang ya sikap dari pemerintah atau bisa oknum dan oknum di pemerintah ketika sesuatu itu viral, dia akhirnya ya sebagaimana untuk menutupi segalanya gitu. Kadang bertindak tidak sesuai dengan regulasi. Nah, ini peran Kim strategi juga di sini. Jadi melakukan edukasi kepada masyarakat, kalau dia mau memviralkan sebuah informasi ya jangan sampai itu menjadi informasi yang hoax misalnya, informasi yang merugikan, apalagi sampai kepada misalnya ranah pidana karena dia menyebarluaskan hal-hal yang bisa istilahnya yang mencemarkan nama baik dan sebagainya. Nah, ini kemudian menjadi titik kritis saya begini Mas Agus. Keberadaan Kim kan dalam tanda kutip sebagai penyambung lidah. Terus kemudian ada feedback mungkin ketika dari masyarakat yang pengen mengadu ataupun komplain terhadap pelayanan dari pemerintah. Nah, secara informasi yang untuk kemudian disebar kepada masyarakat, kita tahu kalau di dalam media itu nama teknis dalam penulisan itu kan setidaknya kan harus ada 5W1H. Nah, teman-teman Kim ataupun komunitas yang kemudian menyampaikan informasi dari program-programnya pemerintah provinsi itu, apakah juga memang sudah dibekali secara teknis terkait dengan sistematika penulisan? Saya masuk di DPRD provinsi kan baru periode ini ya, sebelumnya di kabupaten. Tapi dari beberapa sumber memang belum pernah ada sinergi Kominfo Jatim dengan Kim. Ini nanti yang termasuk tugas saya. Bagaimana saya bisa mengawal, ada semacam pelatihan. Di Kominfo itu ada pelatihan-pelatihan juga. Ini nanti kita coba ingin forum-forum rakor dengan OPD, dengan Kominfo akan saya bawa tema ini. Bagaimana ada pelatihan untuk
kelompok-kelompok Kim, bagaimana mereka dibekali sehingga dia misalnya katakanlah mau menyebarkan informasi, mungkin sumbernya dari kebijakan Provinsi Jawa Timur, dia menyajikan ala kearifan lokal, betul. Tapi substansinya bisa masuk, beberapa poin bisa tidak menyalahi aturan, bahkan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, saya pikir poin ini nanti ya perlulah kita kita advokasi mereka bagaimana bisa mendapatkan fasilitas untuk pelatihan. Oke. Nah, ini menjadi penting untuk kemudian saya tanyakan kenapa Mas Agus. Ada kekhawatiran juga ketika kemudian Kim yang menyampaikan informasi dengan ala-ala kearifan lokal kalau menurut bahasa Mas Agus ya. Untuk mereka yang sudah dibekali oke. Tapi kalau mereka yang belum dibekali, ada kekhawatiran bahwa itu justru akan menjadi propaganda. Kita tahu bahwa sekarang teknologi informasi itu cepat sekali bisa ditangkap oleh masyarakat kita, baik itu positif dan negatif. Kalau bahasanya Mas Agus kan ada juga kemudorotannya dari teknologi dan informasi. Tapi dari yang disampaikan Mas Agus Cah, kami turut berharap besar ya dengan keberadaan Mas Agus Cah untuk kemudian tadi disampaikan ada bocorannya bahwa akan ada pelatihan peningkatan kapasitas untuk teman-teman komunitas. Demikian ya Mas Agus. Insya Allah itu akan saya usahakan maksimal mungkin ya. Kemarin saya kebetulan juga diskusi dengan Kominfo, kebetulan dengan kepala dinasnya, ada kegiatan pelatihan, mungkin saya bisa nanti berdiskusi dengan Kominfo, dan itu bisa kegiatan itu bisa kita sinergikan dengan kelompok informasi masyarakat. Nah, tadi disampaikan terkait dengan peningkatan kapasitas. Nah, kita tahu juga masyarakat kita itu heterogen, Pak. Ada yang apatis dengan informasi-informasi yang berseliweran di grup-grup WhatsApp ataupun di medsos, yang kemudian kita juga ragu terkait dengan kebenaran informasi yang disebar. Nah, ini kiat-kiat yang saat ini mungkin sedang direncanakan oleh teman-teman di Komisi A DPRD untuk kemudian bisa meluruskan terkait dengan informasi yang disampaikan seperti apa, Mas Agus? Tadi ya kayak misalnya konten dari pelatihan, nanti coba kita komunikasikan dengan Kominfo. Konten pelatihannya itu salah satunya bagaimana teknis untuk penulisan berita yang baik, kemudian bagaimana teknis untuk mengkanter berita-berita yang mungkin kurang pas. Diharapkan nanti Kim kan punya banyak media ya, medsos medsos. Bisa lewat TikTok, Instagram, Facebook, termasuk WA grup kan banyak ya, forum-forum kabupaten itu ada lah. Harapan kita personel Kim itu berada di komunitas itu, di grup-grup media sosial itu, sehingga ketika ada informasi yang mungkin viral tetapi kurang pas dengan realita yang ada lah, nanti bertugas untuk meluruskan termasuk ini Mas yang lagi sekarang terjadi di Trenggalek yang barusan banjir, tanah longsor. Itu kadang-kadang masyarakat itu bikin informasi, ada video tanah longsor, di foto, di video, kemudian dia memberikan narasi. Kadang narasinya kan tidak jelas. Betul. Ya, tidak jelas itu di mana, lokasinya di mana, kemudian itu longsor menimpa apa, kapan. Nah, kadang-kadang sekarang ada banjir yang diupload banjir 5 tahun yang lalu, itu kan juga ada. Harapan kita justru dengan keberadaan Kim bisa bagus di sini. Jadi misalnya kasus banjir di Trenggalek, titik ini banjir ketinggian sekian, masyarakat membutuhkan bantuan speedboat atau perahu karet atau apa karena tidak harus dievakuasi. Kemudian masyarakat di sini banjir tidak begitu parah, tapi mereka tidak bisa masak. Apa butuhnya? Bukan perahu karet, tetapi mungkin makanan, makanan pokok, makan siap saji yang siap makan, kan dia tidak bisa masak. Itu peran Kim luar biasa. Kalau misalnya yang tanah longsor, itu kalau memberikan informasi jelas, ini tidak mungkin tenaga manual manusia, ini butuh alat berat. Dan itu ketika informasi disampaikan bisa segera ditangkap oleh pemerintah kabupaten kota, bahkan pemerintah provinsi untuk mendatangkan alat berat. Dan saya pikir nanti peran Kim itu juga ini kok menjadi kolaborator oleh pemerintah provinsi, kabupaten untuk memberikan informasi yang valid ya. Karena kita tahu ya kayak
personil BPBD itu kan juga terbatas. Betul. Apalagi kalau bencana yang barusan itu kan luas ya, mulai ada Kampak, Gandusari, yang parah longsor itu di Kecamatan Bendungan, titik-titik kota juga terendam. Nah, gitu. Ya. Dengan demikian ini adalah ujian untuk keberadaan eksistensi Kim itu sendiri ya, ketika kemudian ada informasi yang saat ini mendesak untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas, itu peran mereka yang sangat kemudian kita harapkan bisa menyampaikan informasi dengan tepat ya. Ya, menjadi mitra pemerintah lah, menjadi mitra pemerintah yang bisa membantu karena keterbatasan anggaran, keterbatasan pegawai ya, apalagi kalau mengandalkan ASN, nah itu kita sangat terbatas untuk menjangkau, memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, ini masuk pada anggaran, tadi disampaikan anggaran. Nah, keberadaan Kim sendiri itu sifatnya voluntarisme ya, relawan gitu ya Mas? Relawan. Jadi, tidak ada biaya APBD yang disupport untuk. Tidak mungkin APBD itu mensupport katakanlah honor untuk komunitas informasi masyarakat, atau tidak menjangkau di situ, tidak mampu. APBD provinsi juga sangat terbatas. Mungkin yang realistis ya, itu anggaran-anggaran yang sifatnya kegiatan, pelatihan, nah itu aja sifatnya. Dan harapan nanti ketika Kim itu berdaya, kan dia juga bisa misalnya menjadi marketing untuk bisnis UMKM, kan bisa juga. Artinya tidak ada batasan Kim itu untuk kemudian bisa mengeksplor. BMPRO bisa katakanlah Kim nanti menjadi marketing, misalnya ada wisata desa, dia mampu ikut memposting, memberikan informasi yang detail, itu bisa juga kan. Apalagi kalau ada kerjasama, bisa menjadi sisi pendapatan ya bagi komunitas tersebut. Tapi kalau provinsi intervensi sampai dengan katakanlah honor dan sebagainya, tidak mampu untuk menyentuh di situ. Ya, mungkin di satu sisi kita paham terkait dengan program efisiensi pemerintah pusat. Ya sekarang lagi efisiensi, semuanya di efisiensi. Anggaran anggota dewan juga efisiensi. Nah, tapi di kondisi yang seperti itu masih cukup realistiskah kita ketika kemudian mengharapkan Kim itu ideal untuk bisa menyampaikan program-program dalam tanda kutip positif dari pemerintah? Ya mungkin kalau dipandang sepintas ya, itu kayak kok di era sekarang harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang prioritas, tapi ini kan investasi, Mas. Betul. Saya pikir investasi, ketika masyarakat ikut berdaya, ke depan akan memudahkan. Bahkan ketika Pemprov punya beberapa kebijakan yang harus segera diketahui oleh masyarakat luas Jawa Timur, Kim kan langsung bisa diwakili oleh Kim dengan media-media yang dimiliki sampai kepada pelosok-pelosok daerah di Jawa Timur. Saya pikir tetap punya dampak yang signifikan ke depan. Terus saya pikir juga tidak akan banyak memakan anggaran untuk katakanlah kita mengawali untuk membangun kolaborasi dengan Kim di Jawa Timur. Yang penting itu kan sudah ada political will dari pemangku kebijakan untuk kemudian memberdayakan Kim itu bukan sama sekali free no budgeting kan, tapi ada walaupun hanya mungkin sangat terbatas itu tadi ya. Atau juga bisa begini, kita tidak perlu menambah kegiatan yang berefek kepada anggaran, tetapi sekedar menggeser kegiatan. Artinya kegiatan-kegiatan tertentu di suatu EPD dalam kurun waktu tertentu digunakan untuk berkolaborasi dengan Kim. Nah, itu kan juga lebih real. Tidak perlu menambah anggaran, tidak perlu menambah kegiatan baru, kegiatan yang sudah ada mungkin difokuskan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan. Saya rasa ini menjadi solusi cerdas atas persoalan yang saat ini mungkin banyak dihadapi oleh komunitas kita. Nah, Mas Agus, kalau menurut Mas Agus sendiri, kira-kira yang menjadi tantangan paling berat untuk kemudian bisa memaksimalkan, memberdayakan
teman-teman komunitas macam Kim itu seperti apa kira-kira? Ya, untuk kita tadi ya data Kim yang ada kita belum tahu terkait dengan mana yang aktif? Ya, tentang kualitas teman-teman, betul. apakah dari data 44 itu semuanya aktif atau tinggal nama, kan kita tidak tahu ya. Ya, betul. Pertama saya pikir kita perlu pendataan dulu. Nanti yang sudah terdata dan masih beraktivitas coba kita jalin komunikasi. Syukur nanti kalau kegiatan kita bisa bersinergi, saya upayakan dari Kominfo kalau ada kegiatan bisa kita gandeng. Mungkin ketika ada beberapa Kim yang mulai muncul dan dia produktif akan menggugah mungkin yang syukur kalau 44% data Jawa Timur bagus dan semuanya bergerak. Dan saya nanti juga akan coba komunikasi dengan kita teman-teman di Komisi A. Kan teman-teman Komisi A juga dari berbagai dapil. Ada 14 dapil di Jawa Timur. Coba nanti diskusi santai sama teman-teman bisa menggandeng Kim di dapil. Nah, ini saya rasa menjadi terobosan yang baik ini, Mas Agus. Nah, kalau tadi tantangan sudah ya, kita bicara indikator keberhasilan sekarang. Kalau dikatakan program pemberdayaan Kim itu berhasil itu, kalau menurut kacamata teman-teman di Komisi A itu indikator keberhasilannya apa sih? Ini mungkin bisa sharing-sharing juga dengan saya pikir itu menjadi tahap kedua nanti ya. Pertama kita coba melakukan kolaborasi, kita bertemu mungkin dengan konten pelatihan tadi. Bagaimana bikin informasi yang standar, mudarnya lah. Setelah itu baru nanti diskusi. Kita minta masukan dari Kim kira-kira indikator capaiannya kayak apa. Itu nanti bisa menjadi masukan kita di Komisi A dan di Pemprov Jawa Timur. Karena begini, saya khawatirnya begini Mas Agus. Sekarang itu ketika kita ngomong konten, biasanya indikator keberhasilan itu ada pada viewer biasanya ya. Nah, sementara hari ini juga marak bahwa viewer itu bisa dibeli. Jangan-jangan nanti supaya ini mungkin bisa diantisipasi teman-teman di Komisi A ya. Indikator keberhasilan itu jangan hanya pada sisi kuantitas bahwa informasi itu banyak diakses. Karena sekali lagi itu tadi pengalaman hari ini banyak sekali orang yang jualan viewer. Ini cukup Kominfo ini cukup cukup canggih. Jadi bisa mendeteksi itu. Sip, luar biasa. Nah, mungkin sebelum kita tutup obrolan kita di sesi ini Mas Agus, sebenarnya asik ya untuk ngobrol panjang terkait dengan persoalan Kim. Cuma karena kita juga dibatasi durasi, mungkin sebelum ditutup Mas Agus pengen menyampaikan semacam closing statement kepada masyarakat kita atau kepada pemirsa ABTV Podcast. Monggo. Ya. Ini tema kita sekarang kan lagi berbicara tentang kelompok informasi masyarakat ya. Kita berat juga kepada seluruh masyarakat luas bisa bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan kemajuan informasi, apalagi kita mudah menerima informasi dari berbagai pihak termasuk dari Pemprov Jawa Timur ya. Kita harus menjadi bagian dari masyarakat Jawa Timur yang cerdas, yang memberikan kontribusi untuk kebaikan Jawa Timur, bagaimana Jawa Timur itu lebih maju dan berprestasi. Juga kepada teman-teman yang kebetulan sekarang berada di kelompok informasi masyarakat, kita berharap ke depan bisa berkolaborasi dan saya sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur coba untuk advokasi nanti dengan dinas terkait bisa mungkin semacam pelatihan dan Kim bisa semakin update dengan berbagai isu kekinian, misalnya Provinsi Jawa Timur walaupun sekarang punya prestasi penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, tapi angkanya itu masih tinggi. Lah, Kim memiliki peran yang signifikan, memberikan informasi dan juga menyampaikan kinerja dari Provinsi Jawa Timur. Ya, mungkin ini sebagai closing statement pada podcast kita kali ini. Terima kasih Mas Agus, luar biasa. Informasi memang tidak hanya sebatas
dari mana informasi itu didapat, tetapi informasi itu bersumber dari sumber yang tepat. Nah, saya rasa diseminasi yang digagas oleh teman-teman Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur ini menjadi ruh untuk kemudian bisa membangun semangat teman-teman komunitas di bawah, karena menurut hemat kami bukan hanya sekedar informasi tersampaikan tanpa pelibatan masyarakat, tetapi bagaimana masyarakat itu dilibatkan sebagai subjek di dalam pembangunan informasi itu sendiri. Senang sekali bisa ngobrol bersama dengan Mas Agus Cahyono SHI MHI, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil 9. Nah, semoga di kesempatan yang akan datang kita masih bisa ketemu, ada kesempatan untuk ngobrol di ABTV Podcast. Tempatnya nalar bertumbuh secara bijak, bukan tempatnya hoax beranak pinak. Terima kasih sekali lagi Mas Agus. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.